Silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa lagi di virtual MGMP Suprayan 03, MGMP Matematika Suprayan 03. Ya, puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, Rabu tanggal 24 Februari 2021, agenda kita pada pagi hari ini adalah melanjutkan materi paket 1 yang terdiri dari 3 pertemuan, dan hari ini merupakan pertemuan yang terakhir dari 2 pertemuan yang terdahulu. Dan saat ini telah hadir 34 peserta. Walaupun tadi ada sedikit drama mati lampu yang harusnya sudah 40 lebih peserta. Di area Giriwoyo sekarang masih mati lampu. Semoga ini segera nyala lampunya dan semuanya bisa bergabung. Sebelum acara dimulai akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti adalah pembukaan, yang kedua pengantar, yang ketiga materi inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Nah, untuk memulai acara ini, sebelum kita buka, maka marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya antarkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu Guru, untuk pagi hari ini tanggal 24 Februari 2021, acara MGMP Matematika Suprayan 03, paket pertama, pertemuan yang ketiga, pada jam 9.50 resmi kita buka. Untuk acara berikutnya, supaya moga-moga saja untuk acara hari ini, saat ini kita bisa lancar dan kita bisa mengambil hikmah dari semuanya. Nah, untuk berikutnya, acara yang kedua, pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Purwadi. Yang terhormat kepada Bapak Yusuf Purwadi, saya persilakan. Monggo Pak Yusuf. Iya, terima kasih Ibu Elis atas waktu untuk saya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pertama tak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih dikaruniai dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga pada saat ini kita masih diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan kolektif guru kita. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Elis tadi, bahwa hari ini merupakan pertemuan yang ketiga, sehingga merupakan pertemuan yang terakhir untuk kegiatan kolektif guru paket 1. Dengan berakhirnya paket 1 ini, kami berharap
apa yang sudah kita terima selama 3 kali pertemuan ini bisa membantu Bapak dan Ibu guru semua, bisa bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi yang nampaknya memang masih berlanjut sampai sekarang, sehingga materi tersebut bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing di dalam kita menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bersama dengan siswa. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, meskipun paket 1 ini sudah selesai pada hari ini, bukan berarti bahwa kegiatan kolektif guru sudah selesai, namun masih akan berlanjut untuk paket berikutnya. Seperti yang sudah kita rencanakan pada program kerja beberapa waktu yang lalu, yang sudah kita sosialisasikan, masih ada banyak paket yang akan kita tempuh, yang semuanya kita rencanakan demi peningkatan kompetensi kita selaku guru matematika di dalam kita melayani para peserta didik. Kemudian untuk paket yang berikutnya nanti pada bulan Maret, kiranya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru di Suprayon 03 ini untuk ikut bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan di tingkat rayon. Sehingga agenda kita untuk kegiatan di Suprayon barangkali nanti akan menyesuaikan dengan rencana program yang dibuat oleh rayon. Kami berharap meskipun ini dalam tingkat rayon dan barangkali nanti berupa diklat fungsional, kami berharap bahwa Bapak Ibu guru juga tetap semangat bergabung dengan Bapak Ibu guru yang lain se-rayon Wonogiri. Sehingga dengan demikian di lingkup suprayon maupun di lingkup rayon kita bisa aktif, kita bisa terus berusaha mengembangkan kompetensi kita, terutama di dalam kita memberikan layanan bagi para peserta didik kita. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kami mohon maaf jika nanti untuk kegiatan ini kami tidak bisa, saya pribadi tidak bisa menunggui sampai dengan berakhirnya acara karena mungkin nanti jam 12 pengurus rayon akan ada reorganisasi pengurus dan kami harus bergabung dengan Bapak Ibu guru dari suprayon lain untuk melakukan reorganisasi. Jadi nyuwun ngapunten kalau misalnya nanti kami di acara lain-lain tidak bisa mengisi ataupun kami tidak bisa menunggui bersama dengan panjenengan di kegiatan ini sampai dengan selesai. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikian sebagai pengantar. Banyak kekurangan di dalam tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat mengikuti kegiatan ini sampai dengan nanti selesai. Jangan sampai kelupaan untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah kami share di chat ini. Demikian, selamat beraktivitas, selamat berkaki, tetap semangat dan semoga bermanfaat sampai dengan nanti selesainya acara ini. Waktu kami kembalikan ke Bu Elis. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Demikian sedikit pengantar dari beliau Bapak Yusuf Purwadi. Untuk acara berikutnya, monggo untuk acara inti kepada Ibu Siti Zulaikah untuk bisa memberikan materi inti pada saat ini. Monggo untuk waktu seluruhnya saya berikan pada Bu Zulaikah. Nggih, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia, dan saya banggakan teman-teman dari
MGMP Matematika SMP Suprayon 03. Alhamdulillah kita kembali bertemu. Kita kembali bertemu di kegiatan KKG, kegiatan kolektif guru, yang mana hari ini merupakan hari terakhir untuk paket yang pertama. Seingat saya ada 4 paket yang sudah ditawarkan untuk kegiatan MGMP, dan hari ini merupakan pertemuan yang terakhir. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kali ini nanti akan saya berikan tentang review saja, review dari beberapa kelas maya, mereview dari kelas maya dari Teams dengan Google Classroom, Bapak Ibu. Mengapa ini perlu direview? Karena setelah saya analisis dari yang sudah dipakai Bapak Ibu, saya analisis dari yang dipakai Bapak Ibu, nampak bahwa tidak banyak yang menggunakan Teams sebenarnya, tetapi boleh berkenalan dengan Teams. Barangkali oke lah untuk saat ini mungkin Bapak Ibu tidak menggunakan, tetapi untuk di lain kesempatan, di lain waktu mungkin bisa dipakai begitu. Tetapi ini nanti saya akan membantu mereview antara Google Classroom dengan Teams. Mengapa pakai itu? Karena itu yang banyak dipakai oleh teman-teman. Ada beberapa yang menggunakan Google Classroom. Jadi ini nanti akan siapa yang mereview atau membandingkan antara Google Classroom dengan Teams. Bukan untuk mencari kelemahan, bukan. Tetapi justru malah itu kelebihan-kelebihan dari masing-masing kelas maya itu akan kita gunakan untuk kita gunakan untuk istilahnya kelebihan itu kita gunakan dengan disesuaikan dengan karakter di sekolah panjenengan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya jadi teringat ketika beberapa waktu yang lalu saya diundang ke Bangkok. Ketika saya diundang ke Bangkok, waktu itu ada 3 guru di Indonesia yang dipanggil ke sana. Jadi yang SMA itu dari Aceh, kemudian SMP itu saya, dan yang satu dari SMK itu dari Bogor gitu. Nah, ketika dipanggil ke Bangkok, diundang di Bangkok itu kita diminta untuk membuat sebuah kegiatan yang itu untuk guru-guru Indonesia. Yang dimana waktu itu memang kita diminta untuk menerjemahkan hal yang sudah dilakukan di Thailand, untuk disesuaikan dengan guru di Indonesia. Nah, akhirnya terbentuklah virtual koordinator training itu ya, yang VCT. Mungkin Bapak Ibu ada yang ikut gitu ya, beberapa teman guru matematika, sepertinya Bu Elizabeth ikut ya, Bu Elis ya. Sepertinya itu, Bu Elizabeth. Banyak beberapa teman matematika yang juga ikut. Tetapi Bapak Ibu, sayangnya teman-teman di Wonogiri dari perbandingan yang sudah dari 10.000 guru matematika yang lulus dari VCT itu, yang dari Wonogiri itu cuma sedikit ya, Saya kurang tahu kenapa saat itu hanya sedikit dan kurang berminat. Jadi waktu itu Bapak Ibu, kegiatan kita itu kita arahkan memang untuk pemanfaatan sebuah pemanfaatan virtual untuk kegiatan koordinasi. Jadi bagaimana kita mengelola cara mengkoordinir atau koordinasi tetapi secara virtual ya seperti ini. Mengapa saya berkesan sekali di situ? Karena waktu kita membuat program itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlangsung di beberapa daerah, karena waktu itu kita hanya sebagai founder saja, pelopor di depan, kemudian kita konsultasikan dengan GTK, kemudian dari waktu itu Pak Supriyano memberikan saran untuk di kegiatan ini sesuai dengan zonasi, nanti dimasukkan sesuai zonasinya waktu itu se-Indonesia, kemudian akhirnya zonasi ke tiap-tiap provinsi begitu. Mengapa? Karena disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik provinsi masing-masing, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, akhirnya diserahkan ke masing-masing provinsi pengelolaannya, dan kemudian disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan di provinsi masing-masing. Dan sampai sekarang
sudah berlangsung di batch 8 malah, untuk yang Jawa Barat itu sampai 8 dan daerah istimewa Yogyakarta juga sayangnya memang Jawa Tengah terganjal dengan birokrasi, tapi kita tetap usahakan ini mau terus juga gitu. Dan Bapak Ibu, menariknya di situ begini, waktu itu kan kita diminta mendesain sebuah kegiatan virtual ya, maka seperti ini akhirnya. Jadi diajari untuk bagaimana menyampaikan secara virtual, bagaimana nanti, karena di situ dengan latar belakang nanti di suatu saat guru-guru itu akan mengajar di mana guru itu di satu tempat ini, kemudian siswa di tempat yang lain begitu. Atau kita berkoordinasi dengan guru di Indonesia dan juga dengan guru di belahan dunia yang lain begitu, di belahan bumi yang lain. Artinya mungkin ada yang di Indonesia dengan Thailand akan terasa sekali, yang itu merupakan sesuatu kegiatan yang sangat efektif. Biaya tidak perlu banyak, kita tidak perlu naik pesawat untuk bertemu dengan guru Thailand, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bertemu dengan guru-guru di Australia dan saling berbagi begitu. Nah, dan itu waktu itu saya sempat diskusi, saya bertanya, lantas ini dipersiapkan untuk kapan begitu. Nah, ternyata waktu itu dibilang ada kemungkinan sekitar tahun 2024 begitu waktu itu. Direncanakan sekarang itu di tahun 2024 itu ada itu mungkin sudah sebagian besar itu guru akan mengajar dalam bentuk virtual begitu. Meskipun berapa persen. Nah, akhirnya kita mempersiapkan itu karena kita dihadapkan dengan industri 4.0 ya waktu itu ya, meskipun sekarang kita sudah masuk di era 5.0 juga ya. Nah, tapi memang kita dipersiapkan buat itu. Dan Masya Allah Bapak Ibu, tanpa menunggu tahun 2024, kita sudah dihadapkan dengan kondisi pandemi. Adanya corona, adanya virus corona itu, mau tidak mau, suka tidak suka, ternyata kita the power of kepepet seperti itu justru malah lebih maju tidak di tahun 2024 yang di istilahnya dalam dirancangkan atau sudah itu nanti prediksi itu sekitar tahun 2024 seperti itu. Nah, ternyata ya Allah gitu ya. Akhirnya ketika ada pandemi itu kita sudah menyiapkan 10.000 guru di seluruh Indonesia itu siap dengan kondisi virtual seperti ini. Karena tapi waktu itu platformnya kita baru Webex, karena baru Webex yang membuka untuk waktu itu platform Webex itu gratis gitu ya. Nah, sekarang sudah menjamur berbagai macam platform. Google mengeluarkan, Microsoft mengeluarkan, kemudian ada juga Lak itu dari Singapura, ada Jitsi juga, dan macam-macam. Mereka mengeluarkan jadi dalam tanda petik itu justru malah inovasi yang merupakan sebuah tantangan yang harus dikeluarkan dalam menghadapi pandemi seperti ini. Dan itu sebenarnya sudah dipersiapkan dari tahun-tahun yang kemarin itu. Nah, maka ketika ada yang bilang kita itu nggak mungkin bakal pakai virtual seperti ini, nggak mungkin. Siapa bilang tidak mungkin? Semua di dunia ini semuanya ada kemungkinan. Hanya ada beberapa hal yang tidak mungkin. Yang pertama, kita hal-hal yang tidak mungkin itu yang pertama kita istilahnya menentang kekuasaan Allah gitu ya. Menentang kekuasaan Allah dengan usia kita, ketika kita mati ya sudah mati gitu ya. Itu kekuasaan Allah, kita tidak bisa menentangnya hal itu. Yang kedua, kita tidak mungkin untuk kembali ke rahim. Kita sudah setua ini, tidak mungkin akan kita kembali ke rahim, tidak mungkin. Yang kedua, yang selanjutnya hal yang tidak mungkin adalah memakan kepala sendiri. Oh ya, yang rahim tadi masuk ke rahim kita sendiri ya. Yang selanjutnya memakan kepala kita sendiri, itu jelas tidak mungkin kalau itu. Yang lainnya itu ya mungkin saja. Semuanya mungkin. Jadi waktu itu saya diskusi dengan guru itu di daerah 3T, tertinggal itu, banyak blended learning yang disampaikan, banyak
campuran pembelajaran campuran blended learning itu artinya ada luring, ada daring gitu. Itu sebenarnya ada yang bilang nggak mungkin, tidak, tetap mungkin. Ketika kita dengan alasan klasik, masalah perangkat, masalah sinyal, dan kenyataannya ketika kita berusaha pun ada. Jadi seperti itu. Bapak Ibu, monggo kita siapkan Wonogiri dan terutama di Batu Retno itu monggo, itu semuanya dari kita. Artinya apa? Kita merubah mindset. Itu yang sangat penting itu. Mindset itu dimulai itu dari kita sebagai guru. Bahwasanya untuk mindset sebagai guru itu membawa, itu sangat ngefek di kondisi siswa, itu sangat ngefek. Kalau kita bilang alah nggak bakal iso, ya bener-bener nggak bisa. Maka sama-sama kita berpikir sesuatu, lebih baik kita berpikir yang positif. Iso. Cuma bagaimana kita mengatasi kendala, mendingan seperti itu. Kita berpikir bisa, semuanya itu bisa Bapak Ibu. Dan kenyataannya ini juga bisa gitu. Kita juga bisa, di daerah-daerah yang lain juga bisa. Dan pasti ada solusi. Jadi kita cari solusinya. Jadi blended learning atau kita pembelajaran yang secara virtual ini merupakan sebuah hampir kepastian gitu lah. Habis kepastian bakal nanti dipakai terus gitu ya. Ini bakalan dipakai terus ini nanti. Besok mungkin malah lebih enak lagi ya, mungkin dengan sistem yang lebih, hanya saja memang kita perlu mengantisipasi kendala sinyal dan perangkat itu piye carane sehingga anak-anak itu bisa mengikuti dengan penuh. Tapi yang terpenting adalah mindset Bapak Ibu. Mindset kita, mari kita rubah bahwasanya pembelajaran yang virtual itu bisa dilakukan secara enak dan secara mantap, itu bisa. Jadi monggo dimulai dari kita sebagai guru nggih. Monggo dimulai dari sebagai kita. Maaf izin, saya cas dulu. Oke, maaf tadi saya lupa belum ngecas laptop. Ini baterainya. Oke. Dan begitu Bapak Ibu, itu yang dimulai dari kita nggih. Jadi monggo kita buka pikiran kita yang terbuka untuk sebuah kemajuan sehingga keberhasilan anak didik itu tergantung dari pikiran kita, ya, tergantung dari apa yang kita lakukan, tergantung dari apa yang kita pikirkan tentang anak didik kita. Mari kita sama-sama berpikir, ayo berpikir positif. Ketika yang terjadi itu sesuatu yang negatif, itu adalah ujian kita. Kita berpikir seperti itu saja. Jadi sangat dipahami ketika alasan klasik, mungkin di daerah sini, wah di sana murid-muridnya begini, pun nggak mungkin lah pakai cara yang seperti itu. Ayo monggo kita istilahnya, yuk kita cari solusi bagaimana supaya itu bisa dilakukan bersama. Begitu Bapak Ibu, itu yang saya rasakan ketika saya waktu itu diundang ke Bangkok tahun 2018 untuk membuat sebuah program dan tantangan yang untuk guru-guru di Indonesia. Dan alhamdulillah kalau 10.000 itu di tahun 2019 lulusannya, dan ini lebih, dan ini sudah lebih, dan saat 10.000 alhamdulillah itu sudah siap menghadapi pembelajaran jarak jauh. Jadi monggo panjenengan, ayo kita bersama. Saya senang banget kalau panjenengan itu bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang mungkin kita bisa saling share gitu. Sangat suka sekali Bapak Ibu. Jadi yuk sekali lagi saya menegaskan mindset kita monggo kita rubah dengan pikiran yang terbuka, tidak pesimistis dan tidak menjudge tentang sesuatu. Saya masih ingat sekali masalahnya ketika saya memberikan VCT, saya ngajak teman-teman ayo ikut VCT. Apa VCT, banyak yang nyinyir gitu ya. Tapi ketika begitu ada pandemi dan mereka tidak siap, nah keteteran akhirnya. Tapi alhamdulillah teman-teman yang sudah ikut, mereka sudah siap dan sudah bukan menjadi sesuatu yang asing lagi. Nah, monggo itu pengantar saya tentang blended learning ya, atau tentang itu sebenarnya
untuk kelas maya itu saya sudah pernah memulai sebelum ini ya. Saya dulu pakai saya dulu sendirian malahan waktu itu menggunakan Edmodo. Itu saya sendirian mencoba menggunakan dan ternyata anak-anak bisa. Di kelas khusus sekolah kami waktu itu saya menerapkan pakai Edmodo itu dan bisa sampai sekarang masih tersimpan ya, karena itu kelas itu tidak hilang Bapak Ibu ya. Tapi sekarang sudah ada berbagai platform kelas maya, dan hari ini untuk materi saat ini saya akan mereview, tapi ini saya khususkan mereview Teams dengan Google Classroom. Sebenarnya ada sih Moodle gitu ya, Moodle, tapi terlalu sulit, maksudnya terlalu ribet gitu ya. Ada sebenarnya kita bisa bandingkan dengan Moodle juga bisa. Moodle itu yang biasa dipakai oleh P4TK, P4TK. Ya betul ya, P4TK itu pakai Moodle. Kalau kita mengikuti kegiatan di klub online-nya matematika, itu biasanya menggunakan Moodle, dan itu juga menarik pakai LMS. LMS itu Learning Management System itu banyak sekali. Ya, oke Bapak Ibu, mengantar saya banyak pangapunten kalau saya banyak bicara, cuma saya terkadang itu aduh ini kok gini, betapa pesimisnya teman-teman kita dengan kondisi siswa, dengan kondisi katanya sinyal, tidak punya perangkat, tidak, mari monggo sama-sama ya, sama-sama memajukan siswa kita. Jadi jangan terlalu lembek untuk menghadapi siswa yang Pak saya tidak punya pulsa, Pak saya tidak punya, enggak. Monggo kita sama-sama bergerak maju, karena nanti Indonesia emas itu ada di tangan mereka Bapak Ibu. Jadi alah engko paling bocah begini, enggak, jangan. Ayo kita optimis saja. Baik, ini saya mau share screen. Saya mau share screen untuk saya mau share screen untuk membandingkan dari Google Classroom dan Teams. Teams itu kemarin sebenarnya materinya sudah selesai. Jadi ini kita review saja, nanti panjenengan untuk memilih di mana begitu ya. Oke, saya mau share konten dulu ya Bapak Ibu. Saya ambil di ini. Ya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya, browser saya hari. Sudah Bu. Oke. Bapak Ibu, ini saya akan masuk di Google Classroom dan Teams. Saya ini mau masuk ke ini ya. Saya masuk ke Google Classroom, tapi saya mau masuk ke ini dulu. Oh ya, ini kementerian. Baik, Bapak Ibu, ini email saya yang saya pakai akun belajar.id. Sekali lagi panjenengan bisa menggunakan ini akun saya ya. Jadi ini akun saya Siti Zulaiha 97@guru.smp.belajar.id. Akun saya ini yang Google ini diberikan oleh kementerian. Panjenengan juga punya Bapak Ibu, silakan dipakai saja. Dan itu Google Suite for Education. Jadi itu premium, tapi diberikan gratis untuk guru-guru di Indonesia. Dan yang mendapat itu adalah guru-guru yang tercatat pada Dapodik Bapak Ibu. Jadi nek panjenengan mau cari, sekali lagi dulu sudah pernah saya sampaikan, ini untuk mendapatkan akun ini di mana, tanyakan kepada operator panjenengan. Itu sudah dikirim sudah lama, dari Juli yang lalu. Dari Juli yang lalu itu sudah dikirim. Jadi silakan minta saja, bisa di-download, kemudian silakan diaktifasi. Nah, tapi ini saya punya 2 akun, guys. Ini 2 akun. Ini yang akun enggak apa-apa lah pakai. Tapi yang lebih banyak akun saya yang pakai SMP 1 Batu Retno. Ini SMP 1 Batu Retno ya Bapak Ibu, sekolah saya sudah ini saya harus verifikasi, ini masuk ke akun saya masukkan sendiri. Ya, ini saya masuk ke akun saya. Jadi sekolah saya memang sudah menggunakan untuk Google yang premium,
Jadi Google Suite for Education. Jadi ya ini banyak masuk email di tempat saya, mereka anak-anak yang mengirimkan tugas. Ini otomatis masuk ya. Ini ada Canva ya. Saya tambahan saja Bapak Ibu. Nanti kalau pengen belajar Canva, insya Allah saya ayo belajar Canva. Ini saya juga daftar Canva for Education juga ini. Jadi Canva itu untuk membuat flyer, untuk membuat macam-macam pembelajaran juga bisa dengan menggunakan itu. Nah, di sini nanti saya akan masuk di Google Classroom-nya. Ini nanti saya versus Teams-nya nggih. Di Google Classroom-nya yang pakai akun saya nggih, saya klik. Jadi panjenengan nanti juga dapat menggunakan Google Classroom panjenengan meskipun bukan premium, meskipun panjenengan hanya menggunakan akun pribadi, itu bisa. Jadi kalau ini saya akunnya sudah Google Suite for Education, bahkan Google Suite for Education ini sekolah kami, kita mengajukan sekolah inovasi, ini saya ajukan waktu itu, dan alhamdulillah masuk 5 besar sekolah inovasi di Kabupaten Wonogiri Bapak Ibu. Jadi salah satunya dengan pembelajaran menggunakan Google Suite dengan menggunakan Google Classroom yang pakai akun Google Suite Education ini gratis Bapak Ibu untuk mendapatkan ini. Jadi memang mengajukan saja. Yang penting sekolah itu sudah punya akun yang SCH.id itu. Nah ini saya masuk ke classroom-nya dulu. Nah baik, ini Bapak Ibu, ini kelas saya. Ini kelas saya di Google Classroom. Jadi saya punya kelas. Ini ada kelas presensi. Kalau di kelas saya seperti ini. Dan ini saya di tab yang baru saya buka untuk yang Teams ya. Saya masuk saja. Panjenengan juga sudah punya akun. Di sini kita ketik saja portaloffice.com. Nah, ini nanti akan muncul, kita tunggu ya. Oke, Anda diminta login, baik saya pakai ini akun yang Jateng Pintar. Oke, saya pakai akun yang lain saja. Yang kemarin saya pakai itu menggunakan akun saya banyak pakai. Sebenarnya tidak hanya ini saja, saya pakai yang sebentar PDK saja, saya pakai yang PDK. Saya pakai akun yang PDK karena kemarin saya latihannya sepertinya di PDK. Oke, kita menunggu untuk masuk nih. Sinyalnya agak lama. Oke, kita sambil menunggu ini bisa masuk. Kenapa saya mengulang masuknya dari awal? Kenapa kok tidak saya siapkan terlebih dahulu? Ya, karena untuk kita saat ini nanti mereview nggih, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ya, ini sudah ada inisial booking. Mohon maaf tadi setelah mati lampu kok ya rada. Loh, OTPKPP sebentar. Ini punyanya ini Bapak Ibu yang akun PDK Wonogiri, panjenengan sudah punya semua, lebih baik digunakan. Oke, kalau tidak kita pakai nih. Nah, oke, ini sudah masuk. Oke, saya masuk Teams. Kita masuknya Teams sebentar ya, baru proses. Oke. Saya masuk ke Teams ya, panjenengan nanti ketika mau membuka Teams bisa lewat aplikasi, bisa lewat browser juga bisa. Ini saya membuka Teams di sini. Oke, ini kemarin sebenarnya sudah, tapi sekali lagi kita mau mereview ya. Kita mau mereview. Baik, ini agak berat kayaknya sinyalnya. Tidak langsung cling begitu.
Ya Bapak Ibu, kalau misalkan nanti di tengah-tengah saya bicara mau tanya silakan raise hand nggih. Itu saya setting untuk panjenengan tidak bisa membuka mikrofonnya biar nanti tidak mengganggu begitu. Wow. Bentar ya. Masih proses ini. Masih minta sini lagi karena saya membuka di sini Bapak Ibu. Bukanya di sini. Maksud saya mau tak ini mau tak masukkan di sini ternyata jalo. Wah ini kok kenapa ini kok? Oke Bapak Ibu, saya untuk sign in ininya saya masuknya ke itu saja nggih. Masuk Teams-nya di sini saja nggih. Masih dimintai juga. Tapi nanti saya nggak enak. Bentar Bapak Ibu. Masih inisialin. Nggih, Bapak Ibu begini, selama ini kan panjenengan banyak menggunakan WA nggih, WhatsApp nggih sebagai apa? Sebagai itu sebagai pembelajaran gitu, tapi sebenarnya itu sih sudah menggunakan secara online menurut saya gitu ya. Kenapa? Lama kenapa? Sekedar. Oke, saya harus sign in beda lagi. Gitulah kebanyakan akun dan sering saya buka semua. Oke. Untuk review kali ini Bapak Ibu, nanti sambil ini menunggu jadi dulu nggih. Minta apa sih? Tumben. Ya mungkin karena ini tak pakai Teams-nya tak pakai nggih untuk yang akun PDK. Tak mau ini kayaknya. Oh masih loading. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya ini sebentar kalau saya tampilkan yang punya saya ini kelihatan nggak ya? Yang ini kelihatan nggak Bu Lestari? Kelihatan Bu, kelihatan. Apa ini kegiatan Kelihatan. kolektif guru begitu? Oke, tabnya Enggak ya, kegiatan kolektif Microsoft, masih Microsoft Team itu. Yang kelihatan di sini masih Microsoft Team. Ya. Sebentar, maksud saya mau masuk ke itu ya. Loh. Malah download. Malah download saya salah klik. Kalau yang ini, oke, ini saya tutup saja. Nanti saya membandingkannya sama yang sudah saya buka saja kalau begitu. Ternyata beda. Saya bukanya beda browser. Saya tutup dulu saja. Ini tim pengembang. Oke, ngeten nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebenarnya mau membandingkan untuk classroom, untuk kelas di Google Classroom persamaan dengan yang di saya terpaksa ini buka ini persamaan dengan yang dengan Teams maksud saya. Persamaan dengan yang di Teams itu sama-sama berbentuk kisi nggih. Ini kenapa sih? Apa berat ya sinyalnya ya? Biasanya langsung tadi saya buka sudah oke, tapi memang sengaja saya tutup gitu biar apa nggih bukanya biar terlihat dulu. Mungkin sinyalnya yang bermasalah Bu. Suaranya pun putus nyambung kalau saya di sini. Oh ngeten. Iya, putus gabung lagi. Terus gitu. Oh ngeten. Oh iya, oke maaf. Oke, Bu Lestari saat ini tampilan di tempat panjenengan apa yang nampak? Ya, presensi 8B MGMP Matematika itu Oke, yang Google nampak. Classroom-nya yang muncul nggih. Ya, Google Classroom-nya. Oh nggih, sekedap Bu.
Sedap gitu. Maaf di tempat saya sinyalnya. Oke. Hang sebentar. Oke, sudah bisa. Oh iya, Ndek mau karena efek mati lampu tadi, akhirnya nggak mau keluar. Oke, oke. Saya akan keluar dulu nggih Bu nggih, biar nanti tidak mengganggu. Saya keluarkan untuk stop share dulu. Oke, saya stop share dulu biar nanti tidak muncul. Sebentar nggih. Tinggal klik itu ternyata mandek. Kenapa? Saya karena harus praktek. Sebentar. Stop share saya selesai. Share screen-nya sudah keluar. Sudah keluar dari share screen. Sekarang ke kamera jenengan. Oke, kameranya saya matikan saja. Ya. Baik, saya kok nggak mendengar suara, cek. Halo, halo. Halo. Oke. Halo, bisa? Saya sudah keluar, sudah keluar, Bu, Belum. Belum keluar, masih nampak share screen-nya. Padahal saya sudah keluar loh dari dari share screen-nya. Pun kosong, Bu. Pun kosong. Pun kosong. Pun kosong. Oke, ulang. Maksud saya mau ulang share screen saya, Bapak Ibu, karena saya mereview, karena ini tadi, saya akan mereview. Sebentar, kok ini melongkar terus. Sebentar. Oke, memang kudu sabar. Gara-gara mati lampu tadi mengganggu, ternyata ngefeknya ngefek sekali. Oke, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf sekali ini sedikit ada kendala teknis ini tadi. Saya sudah matikan kamera saya. Kamera saya harus mati ya Bu ya. Oke, saya akan share screen, saya ulang. Sudah saya matikan kamera saya untuk biar tidak ada. Saya maaf. Sedang munyer-munyer di tempat saya untuk apa? Untuk Mikune. Share screen-nya masih muter. Karena kita praktek langsung ya, sebentar. Ya, oke, saya mencoba buka. Sekali lagi saya, kenapa ini? Oke Bu, yang nampak nopo nggih? Nampak share screen saya, Bu? Ya, sudah. Sudah Microsoft Teams, TP, workshop, itu kelas-kelas. Baru apa lagi tuh? Bentar. Oh, hilang meneh. Tiba-tiba hilang lagi. Bentar. Oke, udah muncul nggih? Oke, saya akan ini saja kalau akan membandingkan ini. Oke. Yang ini saya akan jadikan 2 layar ya. Mudah-mudahan saja bisa. Tetapi nggak bisa ini. Oke. Bapak Ibu, apakah tampilan di panjenengan itu ada 2 layar, yang satu Teams, yang satu
Google Classroom? Baru satu layar tim. Baru satu layar tim cepat. saja? Ya. Oke. Berarti harus tarik. Oke, nggih sampun Bapak Ibu, nanti gini saja. Saya tambahkan di sini. Ternyata nggak mau keluar. Nge-lag nggih, ngapunten. Nggih, Bapak Ibu, untuk kemarin kan kita sudah membahas dari membuat kelas. Oke, kita sambil ini menunggu. Nanti ngeten nggih, untuk data kita yang akan kita buat untuk data kita yang untuk membuat apa itu laporan, nanti kalau bisa panjenengan membuat kelas di Teams, kemudian di screenshot terus untuk kita gunakan untuk laporan. Saya kira itu perlu sekali nggih Pak Yusuf nggih. Jadi Teams kita ngene wae. Nanti gini saja untuk memudahkan untuk Teams-nya itu panjenengan buat kelas seperti ini, terserah nanti kelasnya apa, misalkan kelas 8A matematika, misalkan kalau ini kan saya ini misalkan kelas matematika, jadi ada matematikanya kelas 8A gitu. Ini mungkin panjenengan screenshot, oh ini ada kelas di matematika, terus kemudian ada materi yang dilampirkan di situ, ada materi yang dilampirkan, misalkan di sini tugas 1, udah ini aja, perkara nanti nggak isi, tapi ini kan isi sedikit ya dulu ya, misalkan ini seperti ini isinya, tuh menyerah lagi kesenggol sidik, sensitif ini, kesenggol sidik langsung berubah. Bentar. Jadi kosong. Nah ini tuh balik ini. Nah seperti ini bisa ini artinya penugasan. Ini yang kemarin kita bahas kemarin. Jadi yang hari kedua itu penugasan. Buktinya nanti ini. Kalau hari yang pertama kemarin kan kita membuat kelas, memasukkan siswa di kelas gitu kan. Nah jadi makanya di setiap pertemuan nanti ada. Tiap pertemuan nanti ada. Kalau misalkan nanti untuk pertemuan yang ketiga screenshotnya berupa nanti ya berupa view-nya saja membandingkan dengan Google Classroom. Tapi Google Classroom kan kita tidak membuat kelas di Google Classroom, gitu. Jadi hanya melihat saja bisa berupa kata-kata begitu. Tapi kalau bisa, nah ini nanti screenshot terus kemudian di copy pastekan di apa namanya wonten buat gitu, kemudian nanti kan bisa di apa, kita bisa ngeprint terus nanti buat itu buat laporan. Yang di ini terpaksa saya masuknya lewat ini dulu, sedap ya Bapak Ibu biar panjenengan. Oke, ini login. Nah, ini kalau Google biasanya ini diminta untuk pindah ke Chrome gitu nggih. Tapi tidak apa-apa karena saya tujuannya ini nanti untuk membandingkan dengan panjenengan. Ini akun pribadi saya. Nah begini Bapak Ibu, perbedaan dari Google Classroom dan Teams itu, kalau Google Classroom panjenengan bisa menggunakan akun pribadi. Jadi panjenengan bisa menggunakan akun pribadi itu untuk. Nah, tapi sementara kalau di Teams itu bedanya di situ. Jadi kalau di Teams itu harus satu. Kalau Teams-nya hanya untuk kalau semacam untuk Vicon seperti ini, nah itu nggak apa-apa. Jadi nanti masuknya sebagai Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan, saya masuk. Nah jadi perbedaannya saya akan membandingkannya
seperti itu. Oke, ini sudah bisa. Saya tak membandingkan, maksud saya tadi dalam satu tampilan begitu, ya. Makanya tadi kok roto angel. Nah, saya masuk ke Google Classroom. Nah, saya membandingkan dengan Teams, ya. Teams ini kan tadi kan sama, ya. Sama, ini Teams-nya. Jadi tampilannya sama seperti ini, kisi-kisi seperti ini. Jadi memang kita tampilannya hampir sama dengan Google Classroom, ini juga kotak-kotak. Untuk membandingkan nanti panjenengan silakan mau menggunakan platform yang mana terserah. Nah, kemudian ini sama untuk yang kalau bedanya itu Google Classroom di sini juga ada sih ya daftar tugas untuk diperiksa, kalender begitu ada. Dan di sini kalau di Teams memang secara detail bisa kita lihat untuk ketika masuk di kelasnya nih, ada post, file, kelas notebook, terus ini file untuk mengunggah filenya di sini. Kalau di Teams ini cara mengunggah filenya, panjenengan bisa klik file kemudian masukkan di sini. Ini misalkan panjenengan mau membuat, jadi ini berupa folder begitu ya, berupa folder dimasukkan ke sini. Nah ini nanti siswa kan bisa membuka, Bapak Ibu. Di sini nanti bisa membuka materi panjenengan. Tapi kalau di Google Classroom filenya ya misalkan saya membuka ini saya membuka di satu kelas gitu, kelas 8A. Di sini juga sama, ada ini forum itu ya untuk pengumuman kita gitu ya, untuk pengumuman kita di sini. Ini saya sudah banyak sekali karena saya memang menggunakan terus kemudian ini ada tugas kelas, kemudian di sini ada anggota ini nama siswa. Jadi ini ada guru yang bisa dilibatkan Bapak Ibu. Jadi ini operator saya dan ini penilai saya. Jadi yang menilai yang mensupervisi. Kemudian di sini ada nilai yang sudah gitu ya. Ini mohon maaf, ini belum ada ini belum saya draft, belum saya berikan, belum saya return. Ini untuk nilai ini sama, dan ini nanti sama untuk ini tugas-tugas yang saya berikan banyak juga nih. Nah terus ini forum dengan pengumuman. Nah Niki kalau ini membagi kelasnya ini dengan membagi kode. Nah di dalam di dalam Teams ini juga sama nggih, panjenengan bisa mengambil bisa mengambil untuk kode kelas. Jadi manage channel. Nah, di sini baru nanti silakan panjenengan bisa mengambil kodenya. Tunggu. Nah, jadi seperti itu. Kemarin sudah saya berikan untuk mengambil kode. Jadi selesai. Terus ini kemudian ini sama nggih, new conversation tadi. Post, kalau di sini istilahnya post di Teams. Kalau di Google Classroom forum. Ya, forum sebenarnya sama sih, ini sebenarnya sama, fungsinya sama. Terus kemudian di ini file, kalau ini ganti file, mengirim file. Kalau di Google Classroom panjenengan ini nanti bisa di tugas kelas. Nah di sini ada topik-topik, materi di sini. Nah panjenengan bisa memberikan materi, ini materi latihan soal, diskusi, kemudian penugasan, dan di sini ada materi juga nih, ada materi. Nah kemudian apalagi yang membedakan nih? Yang membedakan lagi ketika nanti ini kelas notebook itu, kalau kita membuat kelas nanti larinya di kelas notebook ya. Kemudian di penugasan. Kalau ini penugasan ini sama ya sebenarnya. Kalau di Google Classroom ini kalau melalui Teams, kalau melalui Teams ya seperti ini, nanti kita bisa create
lagi kita bisa memilih modelnya itu assessment, quiz, dan from existing. Kemarin kita ini buat apa atau ini misalkan ini buat apa. Nah ini assessment yang kalau kita mengambil assessment ini, penugasan yang ini kita ambil untuk soal-soal yang dalam bentuk esai. Kalau kuis ini dalam bentuk pilihan ganda, lebih baik pakai kuis gitu. Hanya ini nanti jenengan ada harus istilahnya mempelajari tentang bagaimana kuis itu sendiri, ngeten nggih. Kemudian from existing ini dari luar gitu. Itu bisa. Nah, kalau kalau di Google Classroom sebentar ini saya minus dulu. Kalau di Google Classroom seperti ini, tugas kelas ini, jadi kita bisa klik buat. Nah, ini ada pemilihan. Dan memang untuk Google Classroom itu menurut saya sih lebih spesifik ya, lebih spesifik dibanding Teams kalau menurut saya. Tapi kalau secara fitur lengkapnya di Teams itu lebih jago gitu ya, lebih banyak. Nah, ini kita bisa mengambil topik apa, misalkan tugas kuis, pertanyaan atau apapun kita bisa ambil. Sama sebenarnya, sama. Terus apalagi ini untuk ya itu sih sebenarnya perbedaan yang mencolok antara antara Teams dan Google Classroom. Nah, sebenarnya keduanya nanti juga sama Bapak Ibu untuk nilai panjenengan bisa ekspor ke Excel nggih. Nah, ini pun kita juga bisa melihat bagaimana ketika siswa itu tidak mengumpulkan nilai ya, jadi di sini tidak ada berarti anak tersebut tidak mengumpulkan. Bahkan ketika ada selesai tapi terlambat pun juga nampak begitu Bapak Ibu. Oke, sementara sampai di situ dulu. Ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, monggo saya buka mikrofon panjenengan. Jadi biar panjenengan bisa diskusi secara langsung Bapak Ibu. Oke, sudah saya izinkan. Monggo Mbak Bu Lestari, barangkali mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan. Sekarang pukul 10.45 ya. Oke, iya itu tadi terima kasih Bu Zuleka, sudah banyak sekali kita melihat perbedaan antara kita menggunakan Google Classroom dengan menggunakan Teams. Ternyata kalau di Teams kita memang punya banyak fitur yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Ya, tapi semuanya tergantung pada daerah masing-masing. Ternyata memang banyak anak yang kesulitan untuk menggunakan Teams. Oke, kalau ada yang mau bertanya, monggo. Silakan Bapak Ibu, ini sudah saya izinkan untuk bertanya langsung, monggo. Bisa langsung buka mikrofonnya yang mau bertanya. Bu Puji. Bu Puji Lestari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bu, yang ingin saya tanyakan adalah tentang pada saat kita menge-share materi di tim, pada saat kita mau meeting, itu saya pernah menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya itu saya share, tapi dalam bentuk slideshow. Nah, ternyata pada saat saya slideshow, itu tampilannya di anak itu kok yang keluar hanya tampilan pertama ya. Nek ngoten niku permasalahannya pripun, Bu? Itu yang menggunakan Teams apa yang menggunakan Google Meet? Saya menggunakan Microsoft 365. Oke, pakai Teams berarti. Okay. Itu ketika slideshow nggak muncul. Oke, saya praktekkan untuk nggih. Saya praktekkan itu karena apa bisa jadi ngeten. Satu masalah sinyal, dua memang ada di saya gini Bu, soalnya laptop saya itu
yang satu itu tidak bisa saya gunakan untuk slideshow juga. Jadi kalau slideshow saya harus mematikan apa namanya, bukan mematikan sih, share dulu kan dinyalakan kembali, di share lagi. Jadi seperti itu ada. Karena atau mungkin modelnya karena apa persisnya kurang tahu, tetapi kelancaran Mas Asinya juga berpengaruh sih. Tapi coba ya, saya akan share screen. Kena cemplung nganggo prestasi ya sing nganggo. Aduh, mandep. Lihat PPT. Mandep. Siap ya Budi ya. Saya itu kan dulu saya share, saya persiapkan untuk PPT saya. Untuk contoh saya tak PPT saya misalkan ini. Sudah Bu, saya carikan untuk PowerPoint-nya. Saya tak praktek langsung untuk di PowerPoint. Tapi jenengan setiap menggunakan itu pasti ngeten niku Bu. Enggak Bu, iya. Saya baru tahunya itu kemarin waktu saya pakai slideshow itu kok anak-anak bilangnya, Bu, enggak kelihatan, hanya tampilan yang pertama, jadi tampilan judul itu saja. Setelah itu enggak yang lain-lainnya, padahal saya sudah slide keberapa itu ternyata itu enggak muncul. Enggak mau geser ya. Ya, coba dulu. Kalau sementara ini saya nggak ada masalah Bu, barangkali mungkin pemilihan, oke, itu saya sudah saya siapkan untuk ya. Mungkin itu kalau share yang share layar penuh itu Bu. Oh, supaya pengambilan share. Iya. Jenengan juga sering mengalami begitu. Coba ya Bu, saya share screen ya. Saya nanti kalau share screen itu kan panjenengan siapkan dulu, saya sudah siapkan, saya ambil yang window kalau saya. Nah, tapi memang paling enak kalau kita pakai yang saya mencoba pakai yang window. Coba ya. Sudah terlihat belum? Untuk apa tampilan Share. Oke, bahan ajar. Nah, Sudah. Ada masalah tidak? Sudah. Ini belum saya slideshow. Saya coba slideshow. Oke, ini tampilan pertama. Tampilan kedua kelihatan boten. Oh, begitu. Ini tampilan kedua saya kelihatan, saking panjenengan. Nggih, kelihatan. Kelihatan. Ini slide pertama, ini slide kedua. Nggih, ini slide ketiga. Kelihatan nggih? Maksudnya terlihat berubah. itu ya. Iya. Slide-nya berubah. Ini juga terlihat. Iya, terlihat. Terlihat nggih, perpindahan dari slide satu. Oke. Jadi dari Bu, nanti jenengan menawi di bagian pemilihan jenis share. Nah, kalau kan ada bermacam-macam. Oke, saya keluarkan dulu. Saya nyoba share yang dalam bentuk share window. Saya share window. Ya. Jadi pengambilan ini munculnya apa, Bu? Hitam. Masih hitam. Layar hitam. Apa yang dapat kamu katakan tentang Prisma? Masih hitam. Boten, sudah samping. kelihatan. Nah, ini masih kan, Mas.
Yang keluar apa Bu dari panjenengan? Layar penuh. Kembali Nah, lagi. Kembali lagi. Oke. Kembali Jadi, ke PowerPoint-nya gitu. oh, kembali ke Jadi yang Jadi layar kan penuhnya nanti bisa ada pemilihan jenis dari yang panjenengan share nanti, bisa memilih yang jenis share untuk window ataupun dan nanti kalau misalkan mau menuliskan kan ada whiteboard-nya gitu ya. Nanti silakan panjenengan bisa ada whiteboard-nya juga ketika panjenengan share screen. Jadi ketika panjenengan nanti mau menjelaskan 2x tambah 3y sama dengan 5, kemudian itu bisa dengan whiteboard. Itu ada Microsoft Whiteboard itu didapat ketika share screen. Panjenengan misalkan slideshow tadi silakan pilih yang sesuai. Kalau pakai desktop dan tidak bisa pakai window, pakai mode window. Jadi caranya keluar panjenengan milih yang mana. Yang itu saran saya kalau misalkan mau share screen Kamu nggak laporan itu Mati. Ntar Bu, sinyalnya mati. Sinyalnya mati. Ya, dengerku mati. Putus sambung. Sinyalnya Putus. Guys, bentar, putus-putus Bu. Bu Lestari, apakah suara saya di tempat panjenengan putus-putus Bu? Putus sambung. Putus sambung. Oke. Intinya Bu Diah, kalau misalkan nanti panjenengan memilih untuk jenis share, monggo disesuaikan. Mungkin kalau misalkan ada pilihan desktop dan window, bisa pilih desktop itu tampilan layar penuh itu sepertinya lebih nyaman. Tapi kalau nanti ada pilihan, nanti sesuaikan saja untuk laptop panjenengan Bu Diah. Oh, Bu Diah malah keluar. Boten keluar. Boten. Begitu nggih Bu Diah, Mbak Menawi ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh tanya lagi Bu? Nggih, monggo. Boleh monggo Bu. Gini. Mungkin kemarin kesalahan saya itu satu, saya tampilkan PowerPoint dulu, baru kemudian saya share-nya itu mungkin lewat PowerPoint-nya. Yeah. Mungkin saya tadi nggak lewat Windows atau desktop. Itu kalau itu sekarang saya tahu. Terus kemudian yang kedua Bu, kalau habis nge-share itu screen share itu sudah selesai. Saya ingin beralih ke whiteboard. Kadang-kadang kan saya pakai mouse pen itu, pakai whiteboard. Nah, dari materi yang saya share pindah ke whiteboard, itu apakah harus stop dulu, ataukah langsung bisa dilanjutkan? Harus keluar dulu Bu. Oh gitu. Nah, Jeng. Saya mau terus kemudian PowerPoint saya juga mau keluar. Ini whiteboard saya nggih, tapi saya bentar, baru munyer. Nah, ini kan dengan ini Bapak Ibu, oh ya, ini terlihat whiteboard saya nggih. Whiteboard saya belum, masih yang muter. Terlihat, Masih muter Bu. Bu Elis. Masih muter. Oke. Ini ternyata Bu Elis saya spotlight. Oke, saya turunkan spotlightnya. Sampai terlihat dereng ini. Oh, apa saya belum share screen ya? Sudah itu. Sudah ada tulisannya whiteboarding in progress.
Oke, baru progres. Sebenarnya sudah muncul kalau di tempat saya. Baik, ngeten. Kalau ini nanti kan ada dua pilihan panjenengan, kolaborasi dan seseorang bisa mengedit, bisa juga panjenengan sendiri. Kalau Bu Diah biasanya suka ada kolaborasi atau sendiri, Bu? Kalau kolaborasi, Saya bisa menulis di situ. Maksud kolaborasi bagaimana, Bu? Nah, ya ini saya kolaborasi. Oke. Everyone can edit. Oke. Sekedap. Ini sudah terlihat? Baru tulisan whiteboard and progress. Saya menulis ini juga belum terlihat nggih, Bu nggih. Belum. Mungkin sinyalnya kurang kuat, Bu. Ini yang di tempat saya udah terlihat nih. Oke, Mbak Menawan Yang tadi sudah putus. Ya, sekarang terlihat. 2X. Ini saya menulis ditambah 3 sama dengan 5. Misalkan seperti itu. Saya menulis 2X. Ini saya menulis 2X ditambah 3 sama dengan 5. Terlihat belum? Buatan. terlihat. Tidak terlihat. Whiteboarding is in progress. Sudah belum? Belum. Masih belum? Belum. Yang tempatnya Bu Lestari sudah nggih padahal. Sudah. Sudah Itu 2X terkendala ditambah 3 sinyal loh, sama Bu, dengan yang belum 5. terlihat itu. Di sini juga belum. Iya, terkendala sinyal itu, Pak. Nanti Pak Yusuf sudah belum? Belum, Bu. Tapi Bu Lestari sudah. 2X ditambah 3 sama dengan 5. Tuh 5-nya hapus. Bu Lestari dekat main jenengan mesti. Itu Bu Lestari sinyalnya kuat. Berjauhan tuh. Sinyalnya Oke, yang lainnya Pak Eko terlihat boten saya menuliskan seperti ini. Ya. Gini kalau gini Bu, kalau di laptop saya kelihatan, tapi kalau di HP tidak. Oh, iya betul. Oke, Di HP tidak. betul. mungkin jam siang. Di HP bisa dibuka, itu di atas itu ada kata-kata buka, bisa dibuka itu kelihatannya. Yang di atas kanan atas. Ada tulisan buka, itu bisa dibuka itu. Saged bisa dibuka? Bisa, di HP saya bisa. Ya, Laptop tapi nggak bisa. Recording in progress. Belum. Sini juga belum. Tidak, juga belum. Sinyalnya lancar, Bu. Belum. Peteng terus. Muser-muser. Lampu. Terus mati lampu. Intinya gini Bu Dia, intinya begini. Ketika oke, saya stop share kalau begitu. Saya stop share dulu. Nah, saya masuk di whiteboard lagi. Saya coba, ini tadi saya stop, terus saya mencoba whiteboard lagi. Nah, ini sampai ketinggal belum? Belum. Aduh, in progress. Belum. Laptop atau Sudah. belum? Sudah, Bener, Bu, ini, Bu. Enggak Belum. Punya belum. Oke, ini Bu Dia. Oke, yang penting terjawab saja pertanyaannya Bu Dia. Bu Dia, jadi ketika kolaborasi, maksudnya kolaborasi itu nanti siswa bisa ikut mengisikan. Bisa ikut mengisikan whiteboard itu, jadi menjawab begitu. Bisa nulis, itu intinya bisa, jadi kolaborasi. Nanti ada pemilihan untuk yang kolaborasi, begitu whiteboard. Terus tadi kan pertanyaan panjenengan kalau tadi dengan PowerPoint ngeten nggih, dengan PowerPoint apakah muncul? Ya udah coba kita praktekkan saja. Ini saya membuka PowerPoint, apakah kelihatan PowerPoint saya? Sudah, Bu. Belum.
Powerpoint-nya Lu. kelihatan. Kegiatan kompetensi dasar. Sudah. Oke. Sudah. PowerPoint-nya kelihatan. Kalau PowerPoint-nya kelihatan, satu detik dulu. Whiteboard saya, waduh, tadi sendirian aja whiteboard-nya nggak ketok ya. Whiteboard saya nggak kelihatan, nggih. Buatan. Tidak kelihatan. Oke. Ya, Bu Dia, berarti memang ketika kita tampilannya itu harus satu-satu, Bu. Oh iya. Iya, jadi ketika whiteboard yang kita tampilkan, yang PowerPoint-nya itu kita turunkan. Oh ya, baik, atau ya lagi monggo. Iya, Bu, sampun. Ampun. Matur suwun. Iya, Bu. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain. Saya bertanya di itu Bu, di forum komunikasi Bu. Itu sudah ada Gimana, chat Pak? betul Bu. Eko? Baca enggak nanti Bu itu? Itu loh saya sudah ngirim pertanyaan itu loh Bu. Yang kendala Chat. saya. Ya nanti kebenaran baca nanti Bu. Itu kalau nggak kebaca itu yang saya seperti itu yang saya alami. Walaupun kita tuh memprogram apapun dengan apapun itu kalau kendalanya itu anak-anak siswa benar-benar yang saya alami itu kesulitan dalam membuat email. Kesulitan kadang-kadang hanya terganggu. Jadi kalau di kota-kota besar no problem itu. Kalau kita aku dikirim link Gunani ya. Tak kirim ke nyangka ya. Itu kiranya kirim ke. Jangan nyerat di chat nggih. Jadi kendalanya panjenengan itu saya matikan dulu karena suaranya masuk. Itu kendalanya Bu yang saya alami Bu. Makanya saya sering menggunakan itu bukan Google itu tapi saya menggunakan Google Meet. Saya menggunakan Google Meet. Saya jarang menggunakan Teams itu Microsoft Teams jarang. Karena anak-anak kan cuma yang hadir cuma sedikit terus katanya alasannya nggak bisa bikin emailnya dan sebagainya. On marah ya ora iso ya itu sudah kendalanya itu. Apalagi anak kelas 7 itu. Itu saja yang saya alami loh. Kalau kita tuh bisa mau program seorang guru bisa saja program ini kita aja kita ikut panduan-panduan tapi anak-anak kendalanya seperti itu kadang-kadang ya mungkin ya berbeda lah. Itu saya rasa dari saya Bu ya. Itu yang salam. Ya matur nuwun nggih Bu. Jadi Pak Eko, jadi memang begitu, monggo silakan disesuaikan kalau memang panjenengan lebih nyaman dengan Google Meet, ya tidak apa-apa. Artinya saya pun juga untuk yang ke siswa menggunakan Google Meet, hanya memang Bapak Ibu sayangnya kalau Google Meet itu dulu yang menggunakan premium, yang pakai Google Sheet for Education itu satu kali meeting gitu bisa 250 siswa Bapak Ibu dulu. Tetapi ketika mulai bulan Juli kemarin itu sudah berubah, jadi premiumnya itu kembali ke 100 siswa. Jadi itu sama dengan ketika panjenengan membuat akun dengan pribadi itu juga hanya 100 siswa. Hanya perbedaannya mungkin Pak Eko bisa niteni kalau menggunakan akun pribadi yang bukan menggunakan akun dari Kemdikbud itu enggak ada fitur raise hand ya. Sepertinya begitu. Ada fitur raise hand di saat meeting itu. Jadi ketika mereka menanyakan ya lewat chat gitu bisa. Saya juga untuk anak menggunakan Google Meet juga dan itu anak-anak lebih mudah masuk gitu, lumayan sih. Lebih nyaman. Banyak yang bisa itu konsentrasi nggak teknik itu. Saya kontrol juga bagus. Itu juga ya, saya kalau 60 siswa juga masuk itu. Semua saya amati juga semua hadir gitu. Itu Bu saya rasa itu. Monggo silakan disesuaikan.
di Teams pun juga kontrolnya sekarang juga sudah mulai bisa, dan di Teams itu ketika panjenengan mau mengedit tapi berlangsung, misalkan begini, saya pernah satu kejadian begini, waktu itu saya handle kegiatan yang Dikdas, Dinas Pendidikan itu kan Vikon Dikdas itu waktu itu karena Jumat, maka saya setting sampai jam 11 begitu Bapak Ibu. Saya setting jam 11, padahal jam 11 kurang 5 itu belum selesai pembicaraannya, belum selesai diskusi, belum selesai. Akhirnya saya berpikir, oh ini paling sampai setengah 12 atau 11.04. Akhirnya saya rubah setting, karena dikurang 5 menit apa kurang 10 menit gitu ya, tadi saya lupa. Itu ada peringatan waktunya sudah hampir habis gitu. Meskipun kita nanti menggunakan Teams itu ada tulisan waktu sudah hampir habis, ada peringatan seperti itu, tetapi sebenarnya kita bisa terus. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalaupun memang untuk kehati-hatian tidak akan mati pet gitu ya, tidak akan mati pet, tidak masalah, itu bisa terus. Tapi memang kalau untuk kehati-hatian, bagusnya di Teams itu kita bisa mengedit di saat kegiatan berlangsung gitu. Jadi saya langsung buka di meeting option-nya, langsung kan ketika kita membuka meeting seperti ini kan di aplikasi kita kan sudah ada muncul 2 jendela yang otomatis langsung. Satu jendela yang itu berisi ruang meeting yang seperti ini, yang satu lagi yang berisi tentang kalender kita, gitu. Kalender atau apa yang berada tentang Teams kita gitu ya. Nah kan seperti itu, munculannya ada 2 jendela. Nah di jendela yang satunya itu saya pakai untuk mengedit itu ternyata bisa tanpa mengganggu jalannya Vikon. Itu kalau di Teams. Kalau di Google Meet sih enak juga, di Google Meet itu juga enak. Dan sama sih sebenarnya, tapi saya memang belum pernah mengedit untuk Google Meet itu ya. Misalnya langsung saya edit apa gitu, saya undurkan sampai jam berapapun, meskipun itu nanti semua platform itu hampir bisa terus ya, tanpa diedit pun sebenarnya dipakai terus nggak apa-apa. Dan yang lain di Teams itu, kelebihan di Teams itu ketika room-nya bisa ditutup, chat di situ masih bisa Bapak Ibu. Chat di room itu misalkan ini KKG gitu ya. Kalau KKG ini room-nya memang sengaja saya saya buat berulang. Itu memang saya setting berulang. Jadi karena ini nanti bakalnya setiap Rabu gitu ya. Saya ulang. Jadi tanpa merubah link. Linknya ya itu saja. Seandainya saya tidak setting berulang pun itu tetap juga bisa dipakai lagi gitu. Tetapi saya kurang tahu kelemahannya, cuma memang saya lebih memilih berulang. Karena yang kita lakukan sesuai dengan settingannya begitu. Oke. Google Meet bagus juga. Google Meet sekarang hampir semua tampilan untuk settingan kita bisa melihat semua siswa pun ada nggih, bisa like gallery, preview. Jadi kalau semua bisa membuka kamera gitu, bisa terlihat banyak gitu, ngaten. Begitu Pak Eko, atau mungkin yang lain silakan, kita mau berdiskusi lagi. Ya bagus Bu, makasih Bu atas semua caranya. Monggo. Oke, demikian dari Pak Eko. Yang lain kalau masih ada yang mau bertanya. Cara pembuatan room-nya pun hampir sama dengan di Google Classroom maupun Teams, itu sama. Dan ini memang menarik nggih. Jadi monggo silakan kita lakukan disesuaikan dengan siswa kita. Kalau memang nyaman Google Meet nyaman. Ya kalau pakai Teams itu maksimal 250. Itu bisa masuk semua, 250 siswa bisa masuk semua. Tapi kalau di Google Meet sekarang maksimal 100.
Jadi kadang 90, saya kemarin sampai ada beberapa siswa nggak bisa masuk karena saya ketahuannya juga, loh kok banyak siswa bilang nggak bisa masuk, ini padahal baru 97 gitu ya. 97 ditambah saya, ditambah 97 ditambah saya ternyata masuk akun 2 karena yang satu saya pengen tampilannya dari HP, yang satu pengen tampilannya dari laptop seperti apa. Nah itu ketahuannya itu banyak siswa laporan nggak bisa masuk. Oh ternyata 100 diturunkan, nggak tahu kenapa. Bahwa yang lain sekarang platformnya juga banyak Bapak Ibu, silahkan digunakan mumpung PJJ, dan ini WFH-nya diperpanjang ya. Ini sudah 11.13 menit, Bu Lestari. Pak Yusuf sudah ke Wonogiri, ini kelihatannya juga. Ada yang mau bertanya lagi napa mboten? Bu mau tanya untuk laporannya itu bagaimana nggih? Oh nggih. Nanti gini saja Bu, kita tak nyoba nanti merumuskan apa istilahnya, membuat laporan KKG ini nggih Bu nggih. Nggih. Pak Yusuf masih lah ini Pak Yusuf masih on. Pak Yusuf nanti mungkin kita bisa segera mawon nggih merumuskan untuk laporannya nanti kayak apa biar tidak numpuk, langsung dibuat gitu. Pak Yusuf ternyata malah keluar. Sudah keluar. Coba saja ngomong. Oke Bu, makanya untuk laporannya anu saja kita coba buat apa semacam template-nya gitu ya. Semacam template-nya nanti seperti ini biar tinggal isi begitu nggih. Tapi kalau bisa jangan nggih. Aku misalkan karena jenengan pinjam, misalkan saya pinjam punya Ibu Dia, nah saya persis niron persis gitu, jangan nggih. Artinya silakan dirubah bahasanya biar tidak seperti nopo nggih. Persis lah, pokoknya hindari yang persis sama sekali. Nggih, karena nanti loh ini laporannya siji 40 guru sama semua gimana, ngeten kan nggih. Ampun. Monggo kita selamatkan kita juga. Nek kita bisa niron modeling ini bahasanya monggo kita rubah titik komanya. Tiru tapi kita modifikasi, ngeten. Jadi Bu Lestari berarti kalau memang sudah nggak ada pertanyaan bisa ditutup saja. Oke ya, masih ada pertanyaan atau tidak ini? Mungkin nanti untuk laporannya Bu Zulaikha sudah menyediakan template-nya ya, jadi kita tinggal mengganti sedikit bukti fisiknya mungkin yang diganti, kata-katanya itu kita nanti tinggal mengganti untuk laporannya. Oke Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih karena sampai saat ini masih banyak yang bisa bergabung, ternyata masih ada 40-an yang bisa bergabung. Terima kasih juga kepada Bu Zulaikha yang sudah menularkan ilmunya kepada kita, dan supaya kita bisa memanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, untuk MGMP Matematika Suprayon 03 pada siang hari ini, karena sudah tidak ada pertanyaan dan semuanya sudah selesai pada pertemuan yang ketiga dari paket yang pertama ini, dan kita sudah bisa mendapatkan ilmunya karena semuanya sudah berjalan dengan lancar, baik. Maka pada siang hari ini
pertemuan secara virtual kita akhiri. Saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali pada sesi paket yang berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih, ini saya duluan ya, ternyata saya diundang rapat koordinasi. Saya duluan live nggih. Pangapunten. Saya Ya, meeting